Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Anissa. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Di sini saya kelompok 5 akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan fikih serta pada masa sahabat, tabi'in dan imam mujtahid serta faktor kemunduran dan masa kebangkitan fikih. Terus materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Riwahyuningsih. Kepadanya silakan. 1. Periode Rasulullah. Perlu kita ketahui bahwa fikih di masa Nabi yang mulia belum tertulis dan pembahasan hukum saat itu tidak seperti layaknya pembahasan para ahli fikih saat ini. Para ahli fikih saat ini berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan rukun, syarat, dan etika, tata krama atau adab. Setiap permasalahan dibedakan dengan permasalahan yang lainnya, syarat dengan dalil-dalilnya. Pada masa Nabi dianggap sebagai masa fikih terpenting secara keseluruhan karena penempatan syariah ilahi terjadi pada masa saat ini. Telah kita ketahui bahwa Nabi SAW dilahirkan dan dibesarkan di Mekah. Selain itu, Nabi juga pertama kali mendapatkan wahyu yang pertama kali di Mekah, yaitu di Gua Hira. Wahyu pada periode ini menekankan pada aspek akidah dan akhlak dan tidak menyampaikan hukum-hukum praksis kecuali sedikit dan biasanya secara umum atau kulli. Dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, mulailah yang dinamakan tarikh tasyri' Islami. Sumber tasyri' Islami adalah wahyu atau kitabullah dan sunatullah. Ayat-ayat mengenai hukum kebanyakan ayat Madaniyah setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Selain Al-Quran dan Sunnah Rasul, Nabi sendiri memberi contoh beristihad apabila tiada dinas Al-Quran, sedangkan persoalan harus segera diselesaikan, yaitu ketika menyelesaikan masalah tawanan perang Badar. Walaupun istihad Rasul itu dibenarkan oleh ayat Al-Quran. Pada masa Rasulullah, beliaulah sebagai imam al-ummah, sebagai hakim dan sebagai mufti akbarnya. Adat-adat jahiliyah ada yang dihapuskan, ada yang diakui dan ditetapkan dengan nas sebagai hukum Islam. Adapun yang tidak disebut, dihapus dan diakui merupakan masalah sunnah takwiliyah karena Rasul tidak melarangnya. Pada masa Rasulullah, tasyrik Islam merupakan peletakan dasar-dasar produk, pokok, dan prinsip-prinsip umum. Istilah fikih pada zaman Rasulullah merupakan pemahaman ilmu agama secara keseluruhan termasuk tauhid, akhlak, dan hukum-hukum. Yang kedua, periode fikih di masa sahabat. Di periode fikih di masa sahabat terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase Khulafaur Rasyidin. Masa kekhilafahan Nabi berakhir bersama dengan sempurnanya penetapan syariat ilahi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya adalah pokok besar yang ditinggalkan masa Nabi untuk masa sesudahnya dan masa-masa selanjutnya. Dari fuqaha di masa ini diriwayatkan banyak atsar yang menunjukkan bahwa metode istinbat hukum mereka adalah seperti yang telah kami sebutkan. Mereka mengambil pendapat sekiranya suatu masalah tidak disebutkan secara jelas di dalam nas dan ijma adalah cara yang dikenal di kalangan mereka. Di antaranya, apabila suatu sengketa atau perkara dihadapkan kepada Abu Bakar, maka ia merujuk kepada kitabullah, maka ia memutuskan dengannya. B. Abu Bakar pernah beristihad berdasarkan pendapatnya dan berkata, inilah pendapatku, apabila ini benar, maka itu dari Allah, dan apabila itu salah, maka itu dariku, dan aku memohon ampunan kepada Allah. C. Umar bin Khattab pernah beristihad kepada pendapatnya. D.
D. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa di antara kamu menghadapi suatu keputusan, maka hendaknya ia memutuskan berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Allah. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat melihat Rasulullah melakukan sesuatu. Kemudian sebagian dari mereka menilainya sebagai kurbah dan sebagian yang lain menilainya sebagai perbuatan mubah. Yang kedua, ikhtilaf yang terjadi karena ketidaktahuan. Yang ketiga, ikhtilaf yang terjadi disebabkan lupa. Yang keempat, ikhtilaf terjadi karena permasalahan dhabit atau akurasi. Yang kelima, ikhtilaf dalam menentukan ilat suatu hukum. Yang keenam, ikhtilaf terjadi dalam penggabungan antara dua riwayat yang berbeda. Terus materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Diva Febriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pada masa tabi'in. Setelah masa fikih, sahabat berakhir periode fikih berlanjut ke masa fikih tabi'in. Fikih tabi'in adalah fikih yang berlaku sesudah masa sahabat, yakni mereka yang berguru pada sahabat. Umumnya mereka berasal dari al-khulafa ar-rasyidin. Masa ini diperintah oleh Bani Umayyah, sekalipun memperoleh kekuasaan secara kurang tepat. Namun Muawiyah setelah memerintah, ia sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan Islam, terutama dalam bidang fikih. Ada hal penting juga yang terjadi zaman tabi'in, yaitu ada manipulasi hadis, di antaranya dengan cara sebagai berikut: membuang sebagian isi hadis dan menggantinya dengan kata-kata yang tidak jelas. Yang kedua, membuang seluruh isi cerita tentang sahabat. Yang ketiga, memberi makna lain dari hadis yang ada. Yang keempat, melarang penulisan hadis Nabi. Dan yang terakhir, mendoifkan hadis-hadis yang mengurangi kehormatan penguasa atau yang menunjang lawan. Masa tabi'in ini bertujuan untuk membela para penguasa, dengan demikian rakyat akan mendukung penguasa. Fikih masa ini juga cenderung dengan khalifah, artinya sebagian kasus terdapat campur tangan khalifah, di mana penguasa dapat menggunakan haknya untuk mempengaruhi keputusan hakim atau menetapkan hukum sendiri. Kondisi fikih ini disebut fikih penguasa. Yang keempat, ada pada masa Imam Mujtahid. Dalam khazanah fikih dikenal 4 mazhab yang cukup populer. Mazhab-mazhab tersebut lahir dari mujtahid besar periode ini. Mereka adalah Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, Imam Malik Malikiyah, Imam Syafi'i Syafi'iyah, dan Imam Ahmad bin Hanbal Hanbaliyah. Imam Abu Hanifah. Sumber syariat Islam bagi Abu Hanifah adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagaimana ulama lainnya, hanya saja Abu Hanifah sangat hati-hati dalam menerima hadis atau riwayat. Yang kedua, Imam Malik. Sandaran ijtihad Imam Malik adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di samping itu, Imam Malik juga menawarkan ijtihad dalam bentuk al-masalah, al-mursalah. Teori ini diilhami oleh suatu paham bahwa syariat Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat, kesejahteraan, dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudaratan. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Landasan ijtihad Imam Syafi'i adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Apabila dalam keduanya tidak ada, maka ia mengkiaskan terhadap keduanya. Bila berkaitan dengan hadis Rasulullah dan sanadnya sahih, maka itulah tujuan akhir. Ijma' adalah lebih kuat daripada khabar ahad dan hadis berdasar makna zahirnya. Apabila hadis mengandung dua pengertian, ia mendahulukan makna yang menyerupai zahirnya. Apabila keduanya sama, maka yang didahulukan adalah hadis yang sanadnya paling sahih. Yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hanbal. Landasan ijtihad Imam Ahmad hampir sama dengan prinsip Syafi'i. Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Imam Al-Mutawaqif sebagaimana disebut Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa fatwa-fatwa Ahmad bin Hanbal berdasar pada 1. Al-Quran dan hadis marfu, 2. Fatwa sahabat, 3. Pendapat sahabat yang lebih dekat pada kitabullah dan sunnah, 4. Hadis mursal dan hadis dhaif apabila dalam bab itu tak ada sesuatu yang menolaknya, dan yang terakhir al-qiyas atau analogi. Berikutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Novita. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni dengan judul faktor kemunduran. Pada periode ini, umat Islam mengalami kemunduran di bidang politik, pemikiran, mental, dan kemasyarakatan yang mengakibatkan pula kemunduran dalam bidang fikih. Yakni yang pertama, timbulnya taklid.
Pada era kondisi ini, perjalanan fikih Islam sangat buruk sekali. Pada periode ini adalah fase terpanjang dalam sejarah fikih Islam, mengalami kemunduran dan jumud. Kemudian yang kedua, ada kemunduran di bidang politik. Misalnya terpecahnya dunia Islam menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing keamiran hanya sibuk saling berebut kekuasaan, saling memfitnah, dan berperang sesama muslim yang mengakibatkan ketidaktentraman masyarakat muslim. Kemudian yang ketiga, dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggapnya sebagai sesuatu yang mutlak benar. Hal ini menyebabkan orang tidak mau meneliti kembali pendapat-pendapat tersebut. Orang merasa cukup mengikuti mazhab tersebut, bahkan mempertahankannya dan membelanya tanpa mengembalikan kepada sumber pokok Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, dengan banyaknya kitab-kitab fikih. Para ulama dengan mudah bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini sudah tentu bermanfaat, akan tetapi apabila membacanya tanpa kritis dan tanpa membandingkan dengan pendapat mazhab-mazhab lain, serta tanpa memperhatikan kembali Al-Quran dan Sunnah, membawa akibat kehilangan kepercayaan terhadap potensi yang besar yang ada pada dirinya. Kemudian yang kelima, berkembangnya tasawuf. Dengan berkembangnya tasawuf yang begitu pesat, kerja ulama fikih menjadi sangat terbatas. Bersamaan dengan itu muncullah problema kesenjangan dalam fikih. Kemudian yang keenam, kerja para ulama. Para ulama pada periode ini betul-betul berada dalam keterpakuan tekstual yang sangat mencekam. Mereka juga berjasa dalam menghimpun pemikiran-pemikiran fikih para imam sebagai suatu kekayaan khazanah fikih Islam. Kemudian yang terakhir, dengan jatuhnya Cordoba sebagai pusat kebudayaan Islam di Barat tahun 1213 Masehi dan kemudian jatuhnya Baghdad sebagai pusat kebudayaan Islam di Timur tahun 1258 Masehi. Maka berhentilah denyut jantung kebudayaan Islam baik di Barat maupun di Timur, ditambah lagi dengan kehancuran masyarakat Islam pada masa itu. Selanjutnya yaitu masa kebangkitan fikih. Menurut Dr. Raro, keharusan kebangkitan fikih bukan sekedar kebutuhan sejarah tetapi bahkan kebutuhan fikih itu sendiri. Ini berarti mengabaikan fikih dari perkembangannya sama artinya dengan mengabaikannya. Karena perkembangan merupakan kebutuhan dari keberadaan dirinya, seperti itu pula yang kita lihat dalam era kejumutan dan kebekuan fikih. Fikih tidak mampu lagi memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam dunia Islam. Bahkan yang lebih tragis, ia mengalami kristalisasi sebagai akibat hancurnya bangunan masyarakat Islam. Di antara fuqaha yang diidentikan bermazhab pada mazhab Hambali, muncullah Ahmad ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia berdiri sebagai Hamzah Wasol di antara masa terdahulu dengan masa sesudahnya. Mereka memerangi khurafat dan bid'ah serta mengajarkan pemahaman syariat dengan memakai pikiran, penalaran, dan akal sehat. Mereka adalah penerus Ahmad ibnu Hambali yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu harus berlaku hingga hari kiamat. Mereka kembali pada mazhab salaf al-solih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memerangi taklid buta dari kejumutan serta mempertajam berijtihad. Meskipun semua sepakat bahwa kebekuan fikih itu telah melahirkan realitas baru dalam alam pikir Islam berupa krisis pemikiran dan krisis hukum, namun terjadi perbedaan yang cukup tajam dalam usaha menemukan penyelesaiannya. Perbedaan tersebut kemudian berkembang dalam wujud pemikiran di kalangan ulama dan fuqaha sejak akhir abad ke-14 Hijriah hingga sekarang ini. Menurut para ulama dan fuqaha ada 4 pola utama yang menonjol pada saat kebangkitan ilmu fikih, yaitu 1. Modernisme, 2. Survivalisme, 3. Tradisionalisme, 4. Neo-survialisme. Karenanya dalam banyak hal mereka mengajukan suatu pendekatan-pendekatan transformatif dalam memahami fikih dan upaya mencari relevansinya dengan persoalan-persoalan kekinian. Menurut pendukung pola ini, kegagalan fuqaha selama ini dikarenakan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam perkembangan yang sedemikian rupa sehingga muncul kesenjangan antara fikih secara teoritis dengan kenyataan masyarakat secara praktis.
Untuk yang tersebut terakhir ini, mereka mengajak pada suatu pemahaman yang lebih dinamis dan tidak kaku, yaitu dengan menggabungkan pemahaman tarik tasyrik dengan sosiologi hukum. Jadi untuk kesimpulan materi yang kita sampaikan adalah berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada bagian akhir tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu pertumbuhan pemikiran fikih dapat tumbuh di tengah masyarakat Islam disebabkan besarnya kebutuhan mereka terhadap hukum-hukum fikih itu sendiri dalam menjalankan fungsi-fungsi kehambaan mereka. Seiring dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam, kebutuhan ini semakin besar dengan munculnya berbagai masalah yang diakibatkan perbedaan kondisi sosial dan budaya wilayah baru tersebut. Kenyataan itulah yang menyebabkan para fuqaha mengerahkan potensi mereka untuk menemukan jawaban dan solusinya. Dalam sejarah ijtihad tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial masyarakat akan menyebabkan perubahan hukum, terutama hukum-hukum yang digali dalam suatu adat istiadat. Ijtihad juga merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Islam sejak dulu, sekarang dan yang akan datang. Pada masa Rasulullah, proses turun dan ditetapkannya hukum-hukum syariat sebab wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Pada masa sahabat belum dianggap sebagai salah satu sumber fikih dikarenakan para sahabat masih meminta pertimbangan Nabi ketika hendak memberikan keputusan peradilan atau dalam memberi fatwa. Pada masa tabi'in, banyaknya kompleks persoalan-persoalan hukum yang ketetapannya tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ulama melakukan ijtihad mencari ketetapan hukum berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dan dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidangnya, kegiatan ijtihad pun menjadi maju pesat. Kemunduran fikih disebabkan ketika sejarah memberitakan bahwa pada saat itu umat Islam seperti orang sakit, tidak terjadi perubahan atau peningkatan dalam ilmu fikih. Keadaan ini berlangsung hingga munculnya pergerakan keagamaan, pembaharuan oleh sejumlah tokoh Islam di belahan bumi, dan selanjutnya terjadilah kebangkitan fikih, yaitu gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha menata dan mengembangkan kembali fikih secara lebih luas dan logis sehingga dapat membangkitkan roh keislaman yang menyangkut fikih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.